Halo, perkenalkan saya atas nama Belina Scholastika Mudin dari kelas 11C. Pada video ini saya akan menjelaskan materi cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Maksudnya, isi cerpen bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi penulisnya. Menurut KBBI, pengertian cerpen adalah cerita yang berisi tentang suatu kisah dan tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen juga biasanya disebut sebagai cerita sekali duduk, karena hanya butuh sekali duduk saja untuk menyelesaikan satu cerpen. Ciri-ciri cerpen: memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Tidak mencerminkan sebuah kisah tokohnya, karena dalam cerpen dikisahkan hanyalah inti saja. Tokoh yang diceritakan dalam cerpen itu mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. Pemilihan kata sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Mencerminkan suatu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Bersifat fiktif. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Struktur cerpen. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah struktur cerpen, gambaran awal dari sebuah cerita. Struktur ini bersifat opsional yang tidak selalu ada dalam cerpen. Abstrak ini yang nantinya dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek. Struktur yang kedua adalah orientasi. Hal-hal yang berkaitan dengan latar cerita, seperti tempat, suasana, waktu, semua itu masuk ke dalam struktur cerpen orientasi atau perkenalan. Di bagian ini, pengarang mengatur adegan dan hubungan antar tokoh. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Struktur yang keempat adalah evaluasi. Pada bagian evaluasi, ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Pertentangan atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Konflik mulai menuju pada bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima adalah resolusi. Resolusi mencakup bagian yang menerangkan pemecahan masalah. Di sini, pembaca akan diberikan penjabaran cerita mengenai solusi yang diambil oleh tokoh. Yang keenam adalah koda. Koda adalah amanat, pesan, atau pembelajaran. Semua hal tersebut termasuk dalam koda. Pembaca akan diajak untuk mengambil hikmah dari cerpen tersebut. Bagian ini juga bisa disebut simpulan cerpen. Selanjutnya adalah unsur intrinsik cerpen. 1. Tema. Tema adalah gagasan utama yang disampaikan pengarang dalam cerpen. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerpen, sementara penokohan adalah penggambaran karakter tokoh dalam cerita. Yang ketiga, latar. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen. Yang keempat adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang melihat berbagai macam kejadian dalam cerpen. Sudut pandang
dalam cerpen serta novel biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemakaian bahasa yang digunakan pengarang untuk bercerita. Dan yang ketujuh adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Misalnya, tentang pentingnya bekerja keras, tidak meremehkan orang lain, bersikap sopan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik dari cerpen. 1. Latar belakang pengarang. Setiap pengarang memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga memberi dampak terhadap karya yang dihasilkan. Misalnya, cerpen Juru Masak karya Damhari Muhammad. Damhari merupakan penulis asal Sumatera Barat. Yang kedua, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah tempat penulisan berbeda, sehingga memengaruhi penulis dalam pembuatan karya. Biasanya berhubungan dengan nama tokoh dan adat istiadat yang berlaku. Yang ketiga adalah nilai kehidupan. Nilai kehidupan adalah nilai atau moral yang berlaku di masyarakat dan memengaruhi proses penciptaan sebuah cerpen. Ada nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai moral. Selanjutnya adalah perbedaan antara cerpen dan novel. Novel dan cerpen keduanya merupakan cerita fiksi, tapi perbedaan cerpen dan novel adalah dari jumlah kata-katanya. Cerita di dalam cerpen cenderung lebih padat dan biasanya tidak memiliki banyak tokoh. Rata-rata jumlah kata dalam cerpen yaitu maksimal hanya 10.000 kata saja. Lain halnya dengan novel yang jauh lebih panjang. Jumlah kata pada novel biasanya mencapai 35.000 kata. Cerita pada novel juga punya alur dan plot yang lebih kompleks. Latar belakang para tokohnya pun dijelaskan secara sejelas mungkin. Baik, sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.